Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di video kali ini di channel ini. Sebelum saya masuk ke videonya, perkenalkan, nama saya Andrian Natali Resalsira dari Prodi Fisika dengan NIM 2007 0460 12. Nah, di video kali ini saya akan memberikan ulasan pesan kesan tentang terang hidup adat kebudayaan Dayak. Setelah Bapak Aris memberikan video YouTube yang ada di MOS, setelah saya lihat dan dari situ saya bisa menarik 3 poin. Yang pertama yaitu adat kebudayaan tari hudok dari adat Dayak. Yang kedua yaitu kebudayaan tato. Yang ketiga kebudayaan kuping panjang atau telinga panjang. Nah, dari ketiga poin tadi, untuk poin yang pertama, poin tentang kebudayaan tari hudok, untuk makna dan fungsinya. Yang pertama, faktor adat dan upacara yang berkaitan dengan unsur kepercayaan. Yang kedua, faktor seni tradisional yang di dalamnya terdapat unsur tari dan musik tradisional. Yang ketiga yaitu memanggil dewa atau roh-roh padi. Untuk tujuan kebudayaan dari tari hudok ini yaitu yang pertama, untuk melestarikan kebudayaan adat Dayak, untuk memohon keselamatan, kemakmuran, dan juga sebagai rasa syukur atas berkah yang dilimpahkan oleh Sang Pencipta. Hal ini sesuai dengan pandangan Person tentang kebudayaan yang menyatakan bahwa kebudayaan sebagai suatu sistem menyeluruh yang terdiri atas pemberian arti terhadap lagu, ujaran, dan lagu ritual. Untuk yang ketiga, untuk mencari hubungan antara manusia, dewa-dewa, dan makhluk halus yang mendiami alam gaib. Nah, itu tadi ulasan tentang tari hudok dari kebudayaan adat Dayak. Nah, lanjut untuk poin yang kedua, yaitu kebudayaan tato dari adat Dayak. Untuk makna dan fungsinya, yang pertama yaitu sebagai perhiasan. Terus yang kedua, sebagai simbol bahwa pemiliknya telah melakukan sesuatu yang berani, sebagai identitas diri, menunjukkan status sosial, juga sebagai penolak bala. Nah, lanjut untuk tujuan kebudayaan tato dari adat Dayak ini. Yang pertama yaitu sebagai penanda kepemilikan. Yang kedua yaitu jimat untuk menjaga dari roh jahat, penghargaan atas jasa pada masyarakat atau keberanian di medan perang, tanda sebagai perantau ulung, hingga penanda kelas sosial. Yang kedua sebagai pangkat, kekuasaan, kekayaan, derajat, maupun penanda kewilayahan. Nah, itu tadi sedikit ulasan tentang makna dan fungsi dan tujuan dari kebudayaan tato dari adat Dayak ini. Nah, lanjut poin yang ketiga dari terang teduh tradisi Dayak, yaitu tradisi kuping panjang atau telinga panjang dari adat kebudayaan Dayak. Nah, untuk makna dan fungsinya, yang pertama yaitu mensyukuri adat kebudayaan Dayak. Yang kedua, mensyukuri keberhasilan dari adat Dayak. Yang ketiga, menunjukkan jika orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga kuping panjang menunjukkan apakah dia seseorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Nah, lanjut untuk tujuan kebudayaan kuping panjang dari adat Dayak. Untuk tujuannya yaitu untuk melatih kesabaran melalui adanya berat akibat manik-manik yang menempel pada telinga dan harus digunakan setiap hari. Dengan beban berat di telinga, rasa sabar dan penderitaan pun semakin terlatih. Nah, itu tadi sedikit ulasan dari poin tentang kuping panjang dari adat kebudayaan Dayak. Nah,
Dari ketiga poin tadi dengan tema Terang Redup Tradisi Dayak, dari situ saya dapat menarik pesan, yaitu teruslah dan kembangkanlah kebudayaan yang masih bisa dilestarikan selagi masih bisa dilestarikan, dan semangat dalam melestarikan kebudayaan itu. Dan untuk kesannya yang dapat saya sampaikan, yaitu mereka masih melestarikan kebudayaan mereka hingga saat ini. Dan oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia sepatutnya melestarikan kebudayaan kita masing-masing, supaya kebudayaan kita ini tidak luntur. Mungkin itu sedikit ulasan, pesan, dan kesan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menyimaknya, dan selamat siang.